Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aretela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi di sini informasinya katanya siap tuntaskan honorer Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB beri jalan khusus agar diangkat aparatur sipil negara 2023 dan 7 kategori ini diangkat otomatis. Ingat Bapak Ibu ya, selain memberi jalan khusus, maka ada 7 kategori honorer diangkat secara otomatis. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira jalan khusus dan kategori mana saja honorer yang 7 kategori ini yang diangkat menjadi aparatur sipil negara secara otomatis di tahun 2023 tahun ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Titik terang untuk nasib honorer mulai diperbincangkan oleh Menpan RB hingga diberikannya jalan khusus untuk diangkat jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu, kemungkinan karena memang ada jalan khusus ini, maka jelas ada titik terang untuk honorer ini ke depan, sebagaimana yang diperbincangkan oleh Menpan RB, yang akhirnya nantinya ada jalan khusus dan semua honorer ini ada jalan untuk menjadi aparatur sipil negara. Tentunya banyak dari tenaga honorer yang menunggu akan hal ini, apalagi peluang besar untuk bisa diangkat jadi ASN 2023, baik status PNS maupun P3K. Senada dengan tindak lanjut nasib honorer di tahun 2023, maka ada 7 kategori non-ASN yang mendapat jaminan akan diangkat secara otomatis. Nah, kira-kira apa saja itu Bapak Ibu ya? Ikuti terus informasi ini ya. Honorer yang 7 kategori ini yang diangkat secara otomatis kita ikuti bersama. Di mana pengangkatan menjadi ASN 2023 tersebut bersifat otomatis dan akan direalisasikan paling lama tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Hal ini tentunya merupakan salah satu jalan dalam menuntaskan honorer sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila jika mengaca pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, maka tenaga honorer diberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian yang beragam menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi nantinya semua honorer itu tinggal dua statusnya, yaitu PNS dan P3K, ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Dengan ketentuan tetap diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara beserta peraturan pelaksanaannya. Maka dengan ini, Menteri Pan RB selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membuka jalan khusus agar honorer bisa mewujudkan mimpinya menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Yaitu dengan dibukanya lebih dari 1 juta formasi dalam pengadaan ASN 2023 yang diperuntukkan untuk masyarakat termasuk honorer. Ingat Bapak Ibu ya, yang 1 juta formasi ini untuk masyarakat dan juga honorer. Artinya tidak hanya honorer dan juga tidak hanya masyarakat, tetapi sama-sama ada. Selain daripada honorer, ada juga diharapkan
fresh graduate yang memiliki talenta digital. Di mana Menpan RB memprioritaskan honorer dalam kebijakan pengadaan ASN 2023 yang akan segera dibuka lewat CPNS dan P3K. Namun perlu diketahui, berdasarkan kebijakan tersebut, maka tenaga honorer yang dimaksud adalah honorer pendidikan dan tenaga kesehatan. Itu ada dua Bapak Ibu ya, yang merupakan prioritas utama. Ingat, prioritas utama bukan berarti yang lain tidak prioritas. Tetapi prioritas utama adalah pendidikan dan kesehatan karena ditinjau dari sisi urgensinya, maka pendidikan dan kesehatan itu benar-benar sangat urgen. Demikian dengan jumlah honorer yang ada, jumlah yang terbanyak itu adalah urutan pertama adalah honorer bidang pendidikan dan yang kedua adalah honorer bidang kesehatan. Maka ini adalah suatu hal yang wajar kalau honorer bidang pendidikan dan kesehatan itu dijadikan sebagai urutan pertama atau prioritas utama. Jadi hal ini untuk memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan, yaitu fokus pada kompetensi sumber daya manusia atau SDM menuju birokrasi kelas dunia. Yang mana kebutuhan tersebut ditunjukkan untuk tingkat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga honorer yang ada di kategori tersebut didorong untuk mengikuti pengadaan ASN 2023 yang meliputi CPNS dan P3K. Sehingga nantinya honorer yang ada di kategori tersebut bisa diangkat menjadi ASN ya di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat waktu penghapusan adalah 28 November 2023, maka pemerintah nantinya berupaya sebelum itu ya atau setidaknya paling lama tepat di tanggal 28 November 2023 tahun ini. Nah, selanjutnya terkait dengan 7 kategori yang mendapat jaminan menjadi aparatur sipil negara 2023 secara otomatis itu, sebagaimana penyampaian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang yang mengatakan bahwa ada pengangkatan dan peralihan honorer paling lama 28 November 2023. Nah, diketahui ada sebanyak 2.360.363 tenaga honorer yang terdata dalam catatan Menpan RB sesuai dengan yang telah terdaftar dalam database BKN. Namun ditambahkan, dari 2,3 juta data yang ada tidak menutup kemungkinan nantinya akan bertambah menjadi 5 juta tenaga non-ASN. Maka berikut ini adalah ya kategori honorer yang akan diangkat menjadi ASN 2023 termasuk P3K. Pertama, tenaga honorer bidang pendidikan, kemudian tenaga honorer bidang kesehatan, 3, tenaga honorer bidang penyuluhan, 4, tenaga honorer bidang administrasi, kelima, tenaga honorer kebersihan atau office boy, seterusnya satuan polisi pamung praja atau honorer di bidang Satpol PP, dan yang ketujuh, tenaga honorer lainnya. Tenaga honorer lain yang dimaksud di sini adalah semua honorer yang mungkin belum tercover pada 6 kategori itu, tetapi sudah mengabdi di instansi pemerintah, namun tidak bisa masuk dalam pendataan karena mungkin tidak memenuhi syarat. Jadi dapat dipahami itu ya Bapak Ibu, pada poin nomor 7 itu tenaga honorer lainnya adalah tenaga non-ASN yang saat ini belum terakomodir sepenuhnya pada 2,3 juta honorer yang telah tercatat. Menurut saya jumlahnya akan meningkat menjadi 5 juta. Mengapa? Karena data 2.360.363 yang dimiliki Kemenpan RB masih belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada. Dan hal inilah yang kita perjuangkan agar tidak ada tenaga honorer yang tidak ikut diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Ini tegas Junimar Girsang dilansir dari dpr.go.id. Jadi sehingga nantinya bisa tembus ya diangkat 5 juta honorer yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara 2023. Demikian informasinya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB mengenai siap tuntaskan honorer. Menpan RB beri jalan khusus agar diangkat jadi ASN 2023 dan 7 kategori honorer diangkat secara otomatis. Demikian informasinya. Semoga apa yang disampaikan di sini
Sesuai dengan informasi ini, bisa jadi kenyataan demi honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.